Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ellen Kumaladewi dengan NPM 201305350 dari kelas 4E PGSD Unila. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk menyimak pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu tentang manajemen pendidikan inklusi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Wah, pastinya pada penasaran kan? Yuk, simak terus videonya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena manfaat yang kalian dapatkan ini sangat besar, yaitu bisa mendapatkan wawasan baru yang tentunya sangat keren. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas manajemen pembelajaran inklusi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berdasarkan aspek-aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, penerapan, penilaiannya bagaimana, hambatannya apa saja, dan pemecahan dalam pendidikan inklusi yang mana dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. Informasi dalam riset yang saya lakukan itu berasal dari pengkajian literatur atau library research dengan mengkaji bermacam literatur pendidikan inklusi sebagai sumber dari referensi, kemudian dikumpulkan, dianalisis, serta dituangkan di dalam laporan yang telah saya buat. Bersumber pada kajian literatur yang mana menunjukkan bahwa ternyata perencanaan pendidikan inklusi di sekolah itu sudah dituangkan dalam bentuk RPP umum. Kemudian setelah sudah menjadi RPP umum, dimodifikasi atau disesuaikan dengan keahlian tiap-tiap ABK itu sendiri, yang mana pengorganisasiannya dalam penyelenggaraan pembelajaran inklusi, pimpinan menugaskan langsung koordinator inklusi. Dalam pengorganisasian, sekolah hanya memasukkan bagian kurikulum sekolah atau dibantu dengan GPK guna memastikan kurikulum pendidikan semacam apa saja yang dikerjakan dan yang wajib dikerjakan untuk mereka. Penerapan pembelajaran inklusi itu diimplementasikan pada penataan dari RPP untuk penyelenggaraan inklusif yang memandang dari segi siswa berkebutuhan khusus yang terletak di kelas yang sesuai dengan tipe hambatan yang ada. Maka disusunlah RPP yang dalam wujud penyesuaiannya itu pencapaian pendidikan pada partisipan. Menarik bukan? Yuk ikut saya mengupas tuntas bahasan kali ini dengan cara simak terus videonya. Yang pertama kita akan membahas mengenai perencanaan pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang kita ketahui, perencanaan itu merupakan langkah awal dalam proses menetapkan tujuan dan memilih tujuannya bagaimana, strateginya bagaimana, kebijakannya bagaimana, prosedur dan program yang akan dilaksanakan nantinya oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, ada pengertian jika ditinjau lebih detail, perencanaan itu memiliki makna dilakukan sebuah organisasi lembaga pendidikan sebagai cara untuk memberikan kejelasan. Wah, jelas ya, kejelasan mengenai tujuan dari setiap kegiatannya. Jadi harus jelas. Sehingga pelaksanaannya itu nantinya akan mendapat hasil yang efektif dan juga efisien. Yang mana mungkin yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada dalam organisasi tersebut. Begitu juga dengan perencanaan yang ditata oleh sekolah dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi yang saya lihat dari 2 sekolah berdasarkan dengan penelitian yang sudah saya cari dari Google, itu pada kebijakan yang ada sebagai payung hukum penyelenggaraan inklusi, kurikulum pendidikan inklusi, sumber daya manusia, dan kriteria ketuntasan minimal atau dilihat dari KKM, yang mana hal yang sudah saya sebutkan tadi ternyata menjadi pertimbangan dalam merencanakan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Dan hal ini tentunya sangat sejalan dengan pakar yang bernama Hasbi tahun 2021. Ia
mendefinisikan bahwasanya perencanaan itu adalah hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan mengidentifikasi berbagai tujuan kinerja organisasi dalam memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya di masa mendatang. Nah, itu jadi hal yang utama. Nah, dari hal yang sudah dikemukakan nih juga, kita bisa ambil kesimpulan nih, teman-teman, bahwa istilah pendidikan inklusi itu menyiratkan anak-anak penyandang disabilitas itu dididik di sekolah reguler bersama teman-teman sebayanya yang biasanya berkembang dengan layanan yang sesuai mengenai kebutuhan belajar dasar mereka. Tidak ada sekat-sekat antara setiap peserta didik. Jadi, dikatakan semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh proses pendidikan secara bersamaan. Nah, jadi semua itu sama. Dan perencanaan pendidikan inklusi yang dibuat oleh 2 sekolah yang sudah saya lakukan penelitian, yaitu mengenai penelitian riset dicari dengan melalui googling, bahwasanya program pembelajaran individual untuk semua ABK itu mengacu pada kurikulum, namun disesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan dari mana? Kemampuan dari ABK-nya itu sendiri. Nah, ABK yang tadi itu diobservasi pada kelas yang sebelumnya, kemudian dibicarakan dengan orang tua yang bersangkutan. Jadi ada yang namanya kontribusi di antara mereka dan kesepakatan, di mana mereka itu membahas apakah sudah sesuai atau apakah ada yang ingin ditambahkan lagi. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu pengorganisasian pendidikan inklusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pengorganisasian dalam pengelolaan pendidikan inklusi itu dilakukan agar dapat mengatur siapa sih yang memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Pada dasarnya memang hal yang dilakukan itu agar lebih jelas gitu pengelolaannya. Berdasarkan hal ini, kita juga dapat menarik kesimpulan nih, bahwasanya pendidikan inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus tanpa memandang dari kondisi fisiknya bagaimana, intelektualnya bagaimana, sosialnya, emosionalnya, linguistik, atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah reguler. Apa saja sekolah reguler itu? Ya, benar, bisa SD, SMP, SMU, maupun juga SMK. Dan jika kita telah lebih jauh lagi, ternyata ditemukan bahwa apa yang telah saya uraikan ini mengandung ya tentang pengertian inklusif yang memang menggambarkan suatu proses pembelajaran bagi PDBK yang dilayani sesuai dengan kebutuhan karakteristik dari peserta didik tersebut. Kegiatan pembelajaran itu merupakan pelaksanaan kurikulum yang digunakan bagi PDBK di sekolah reguler, yang mana nantinya dapat dipastikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik tersebut. ABK itu dapat diartikan sebagai seorang anak yang memang dia memerlukan pendidikan, yang mana harus disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhannya dari tiap-tiap ABK secara individual. Nah, dalam pembelajarannya itu diterapkan di kelas inklusi, di mana di kelas inklusi itu menerapkan prinsip pembelajaran. Bagaimana? Ya, yang berfokus dan berinti pada peserta didiknya atau biasa kita sebut dengan student oriented. Nah, prinsip ini digunakan agar dalam pembelajaran itu mempertimbangkan karakternya. Jadi karakter khas dari peserta didik baik dari segi potensialnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaannya tuh bagaimana sih dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dalam pelaksanaannya itu diawali dengan menyusun RPP bagi sekolah penyelenggara dari inklusi yang
Tujuannya untuk apa ya kira-kira? Nah, jadi tujuannya itu adalah melihat dari siswa berkebutuhan khususnya yang berada di kelasnya masing-masing dengan jenis hambatan. Jadi setiap individu dari ABK itu beda-beda. Nah, seperti disusun RPP dalam bentuk penyesuaian dalam pencapaian pembelajaran pada peserta didik itu sendiri. Lalu bagaimana sih implementasinya? Nah, implementasinya dalam inklusi itu selain dari proses keterpaduan pembelajaran dengan semua mata pelajaran, ada nih upaya lain yang dilakukan, yaitu setiap awal semester itu dibuat PPI. Apa tuh PPI? Nah, PPI adalah program pembelajaran individual yang tujuannya adalah untuk semua ABK yang mengacu pada kurikulum namun tetap disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dari ABK. Sudah dibuat, kemudian dibicarakan dengan orang tua ABK yang bersangkutan untuk dibahas. Seperti yang tadi saya katakan bahwasanya harus ada kesepakatan. Apakah sudah sesuaikah atau masih ada yang ingin ditambah, itu selalu ada. Dan tidak ada RPP khusus per harinya, karena pembelajaran itu bisa sangat bergantung dengan mood dan perilaku kemampuan dari peserta didik, yaitu ABK-nya ya. Dan pendidikan inklusif itu memang tujuannya adalah dapat memberikan kesempatan untuk peningkatan mutu sekolah serta fakta bahwa pendidikan inklusif itu merupakan bagian dari pergerakan yang lebih besar menuju inklusi sosial yang mana berkaitan dengan hal-hal praktis, kemudian bagaimana sih praktis dari pendidikan inklusif, penerimaan siswa barunya, yang mana memang memprioritaskan penerimaan didasarkan pada lokasi terdekat di sekolah dan tidak membatasi pada jenis derajat si anak ini punya kelainan apa. Tidak. Kemudian kurikulumnya juga harus disusun secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan si ABK-nya dan kondisi sekolah yang nantinya dapat mendorong guru dan tenaga kependidikan itu melaksanakan pembelajaran yang memang sesuai dengan kebutuhan si peserta didiknya agar semua itu dapat terdorong untuk membina ya, termasuk dari pengawasnya, membina secara rutin dan kebebasan untuk selalu berinovasi. Tentunya harus terus berinovasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasinya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan inklusi. Nah, jadi pendidikan inklusi itu dilakukan oleh sekolah dalam rangka melihat sejauh mana sih keberhasilan pendidikan inklusi yang sudah diterapkan. Dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusi secara umum itu dilakukan pada proses dan juga pada program. Dan apabila kalian bertanya dan penasaran, lalu berguna untuk apa? Nah, saya akan ceritakan bahwasanya evaluasi itu berguna untuk merencanakan secara sistematis yang berarti tersusun ya, agar evaluasi berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan direncanakan sebelumnya. Untuk menjalankan proses evaluasi, maka yang dibutuhkan adalah alat bantu manajerial. Mengapa seperti itu? Ya, karena jika kesalahan dalam suatu proses itu jika ada ya, maka langsung diperbaiki. Kemudian prosesnya itu dilakukan untuk mengukur kesesuaian nih antara pelaksana dengan perencanaan pendidikan inklusi tersebut. Selain dari itu, adapun pelaksanaan evaluasi terhadap proses yang dilakukan secara terintegrasi di dalam evaluasi harian, kemudian dalam tengah semester dan akhir semester. Bentuknya bagaimana nih? Nah, bentuknya adalah mengidentifikasi perkembangan capaian hierarki dari perilaku peserta didiknya, yaitu ABK-nya ya, dari waktu ke waktu. Mereka ada perkembangan nggak nih? Gitu. Melalui identifikasi dan pengamatan itulah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, maka akan berjalannya kegiatan pendidikan inklusi. Dan evaluasinya juga apabila di dalam kelas nih, itu melibatkan guru pembimbing khusus ya, dan juga
peserta didik berkebutuhan khusus. Sedangkan apabila kita lihat keluar kelas, maka itu semua melibatkan ada kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, ada guru lain, dan juga tenaga kependidikan yang memang semuanya berkontribusi di dalam pendidikan inklusi. Dan juga ketika evaluasi di rumah, itu ada peserta didik sama orang tua ataupun walinya ya. Selanjutnya, evaluasi terhadap programnya. Nah, jadi dalam programnya itu untuk apa sih sebenarnya? Yaitu untuk mengetahui ketercapaian target keseluruhan dari tujuan kependidikan inklusi. Kemudian ketika ditanya bagaimana sih pelaksanaannya, maka dikatakan bahwasanya sekolah setiap akhir tahun pelajaran itu dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Hal ini nantinya diharapkan dapat menghasilkan hasil evaluasi yang memang benar-benar objektif guna menghasilkan referensi perbaikan di masa mendatang, sehingga akhirnya nanti hasil akhirnya itu akan lebih baik lagi. Oke, makin seru ya. Wah, sekarang kita akan membahas lagi nih, yaitu hambatan dari upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dan ternyata banyak faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pendidikan inklusi, yaitu di 2 sekolah yang sudah saya cari di Google. Yang pertama itu ternyata ada harapan orang tua yang memang terlalu tinggi ya, tidak sesuai dengan kemampuan dari si anak tersebut. Orang tuanya ini kurang kooperatif sehingga tidak ada yang namanya kesinambungan antara program yang ada di sekolah dan juga yang ada di rumah. Selanjutnya yaitu belum semua GPK itu memahami metode bagaimana yang seharusnya diterapkan untuk anak tertentu. Jadi kadang-kadang memang sulit ya menjabarkannya dalam bentuk tulisan yang memang nyaman untuk dibaca dari orang tuanya si ABK ini, teman-teman. Dan ada lagi nih yang paling menarik. Ternyata mood dan perilaku ABK itu tidak menentu loh. Dan terkadang juga perbedaan pendapat antara GPK dengan pihak manajemen dan yang mengelola program inklusi. Kurangnya alat, media, dan daya dukung dari lingkungan dan juga masyarakatnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pendidikan apa? Ya, pendidikan inklusif yang berada di kota Cianjur tersebut. Kemudian masih banyak kekurangan GPK dan kesejahteraan serta daya dukung di dalam meningkatkan mutu pendidikan inklusif, yang mana memang masih kurang. Dan saya menggunakan data seadanya dengan tidak mengurangi pada pembelajaran. Wah, sudah banyak yang saya ceritakan. Kemudian pasti penasaran banget nih bagaimana ya solusinya dalam pendidikan inklusi, dalam upaya meningkatkan mutu dari pendidikan. Nah, ada nih, yang pertama adalah tar dulu nih, kita harus tahu tujuannya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Memang diutarakan untuk itu ya khususnya. Yang dilakukan di 2 sekolah tadi, yaitu adalah guru-guru dan juga pihak-pihak manajemen itu selalu melakukan diskusi. Wah, untuk apa nih? Masa diskusi terus? Iya, karena untuk membahas segala yang ada, yaitu segala permasalahan khususnya di sekolah dan mencari solusinya secara rutin, baik itu biasanya sih dilakukan secara seminggu sekali, bisa juga. Kemudian mendatangkan tim ahlinya nih dalam memberikan masukan. Jadi ketika ada tim ahli, mereka itu melalui seminar-seminar guru-guru, begini loh caranya. Nah, jadi akan menambah pengalaman dari guru-gurunya tersebut. Kemudian GPK itu bisa membuat soal ulangan sendiri untuk ABK yang didampinginya, atau memang ulangan itu dimodifikasi ya, modifikasi dengan soal ulangan dari yang ulangan umum dan memang sudah dibuat oleh guru di bidang studinya gitu. Dan kerjasama dan meningkatkan kemandirian pada peningkatan mutu dari pendidikan inklusif, di mana dengan mengajak guru, kepala sekolah, dan juga orang tua serta masyarakat tak ketinggalan juga nih dalam meningkatkan pelayanan pendidikan inklusi. Dan selanjutnya adalah pengoptimalan. Nah, jadi solusinya adalah mengoptimalkan tim Pokja yang sudah dibentuk dengan sesuai struktur pengorganisasian,
Jadi semua bidang dinas pendidikan dan sekolah itu terlibat di dalamnya ya, semua berkontribusi menjadi satu dan membuat soal dengan bantuan dari SLB terdekat dalam menentukan soal yang memang sesuai dengan peserta didik di masing-masing sekolah secara terorganisir tentunya. Nah, solusi ini akan berdampak memang pada penanggulangan masalah-masalah yang sudah terjadi dalam penyelenggaraannya ya. Dan pendidikan inklusi serta juga diharapkan dengan berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan inklusi di masa yang akan mendatang, yaitu guna lebih baik lagi ke depannya ya, memberikan layanan pendidikan pada setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya masing-masing. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan yang sangat keren ya tentunya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.